I'm happy. Happy, you're happy. Original color, Original. original color ya. Yes. Senyum Eliano bahagiakan hati para penggemar setelah menang melawan Arab Saudi di GBK. Rizky Ridho dan Marcelino masuk tim F2 Matchday ke-6 putaran ketiga. Update proses Oli Romeni untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum bergabung ke skuad Garuda. Ramai soal klub Italia dan Spanyol saling sikut demi mendapatkan sosok bek skuad Garuda yaitu Mesilgras. Jersey baru timnas siap dipakai menjelang laga timnas kontra Australia. Viral aksi supporter timnas Cina yang menggunakan laser dan mengejek lagu kebangsaan Jepang. Nama Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino dan Rafael Surik masuk list daftar pemain coach Sintayong untuk ajang Piala Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yaitu Eliano akhirnya mengklarifikasi tudingan yang menyebut bahwa dirinya merasa tidak bahagia karena sulit mendapatkan menit bermain dari coach Sintayong. Ya, Eliano memang menjadi salah satu amunisi keturunan timnas Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Ya, sebenarnya ia sudah berhasil mengukir debut di pertandingan melawan Bahrain. Dalam duel yang berlangsung di Bahrain, Eliano turun di babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Sayangnya sejak saat itu ia sudah tidak dimainkan oleh coach Sintayong. Eliano bahkan tidak masuk ke dalam daftar pemain yang disiapkan untuk menghadapi timnas Cina dan juga Jepang. Padahal sosok Eliano akhir-akhir ini malah disebut oleh penggemarnya sosok pemain yang membawa keberuntungan bagi skuad tim merah putih, di mana ia selama masuk ke dalam daftar skuad pertandingan, skuad Garuda pun selalu meraih hasil positif, salah satunya di saat melawan Bahrain dan juga Arab Saudi. Penggemarnya pun mulai bertanya-tanya dengan keputusan coach Sintayong itu. Akibatnya muncul spekulasi di kalangan fans skuad Garuda soal perasaan kecewa Eliano yang tidak mendapatkan kesempatan bermain meskipun sudah menjalani proses menjadi WNI. Baru-baru ini Eliano pun menyampaikan klarifikasi atas spekulasi tersebut. Ia menjawab satu pertanyaan besar yang membuat fansnya merasa sangat penasaran. Dalam sebuah video yang diunggah oleh staf ofisial timnas Indonesia di akun TikToknya, Eliano menyampaikan perasaannya kepada fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Semua orang bahagia karena mereka melihat saya bahagia. Karena sekarang ini semua orang berpikir bahwa saya merasa sedih karena saya tidak masuk seleksi timnas Indonesia. Jadi saya merasa senang karena kalian senang, kata Eliano dalam video tersebut. Coach Sintayong kini digabarkan akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Surik untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Asian Cup 2024 mendatang. Konfirmasi itu disampaikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Nova Arianto. Ada beberapa pemain dari luar yang dipanggil seperti Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Surik. Kita lihat situasinya apakah diizinkan klubnya atau tidak, kata Nova Arianto. Ya, namun meski mereka dipanggil, tentu tidak ada jaminan bagi Justin Hubner dan kawan-kawan untuk bisa bergabung ke skuad Garuda. Sebab Piala Asian Cup ini bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga setiap klub ini tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Coach Sintayong sebelumnya mengonfirmasi bahwa dirinya akan menggunakan pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun untuk mengarungi turnamen tersebut. Sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah disepil oleh klubnya masing-masing. Mayoritas pemain yang dipanggil itu merupakan ex pemain andalan coach Sintayong di saat menangani timnas Indonesia U20. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Ferrari, Robby Darwis, Kakang Rudanto, Ronaldo Kate hingga Hoki Caraka. Pemain seperti Marcelino juga masuk ke dalam daftar tersebut. Selain nama-nama di atas, coach Sintayong juga memanggil dua pemain senior demi meningkatkan kualitas tim. Dua pemain tersebut adalah Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Ya, tentu menarik menantikan siapa saja pemain yang akhirnya bisa bergabung skuad Garuda di ajang Piala Asian Cup 2024 ini. Hajime Moriyasu menyoroti ulah negatif supporter timnas Cina saat melawan asuhannya. Ya, timnas Jepang berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat melawat ke markas Cina. Kekalahan timnas Cina tersebut juga diwarnai oleh ulah tidak sportif dari supporter tim tuan rumah yang mencemooh lagu kebangsaan Jepang dan menggunakan laser ke para pemain di lapangan. Saya ingin menghormati keinginan para supporter untuk mendukung tim dengan penuh semangat, tetapi kami berjuang atas negara kami dan para pemain bertarung secara adil dan sesuai aturan. Jadi saya akan menghargai jika Anda berhenti mencemooh lagu kebangsaan saat dinyanyikan sebagai bentuk rasa saling menghormati, kata Moriyasu.
Moriyasu. Moriyasu juga mengingatkan penggunaan laser yang sangat berbahaya bagi para pemainnya. Saya juga pernah merasakan laser di pertandingan lain, dan jika mengenakan mata Anda, itu dapat membahayakan kesehatan Anda, ujar Moriyasu menegaskan. Mesilgers yang kini bermain untuk FC20 kini dikabarkan diminati oleh klub-klub dari Liga Italia dan juga Spanyol, di mana agen Mesilgers baru-baru ini mengonfirmasi adanya pendekatan tersebut. Namun ia menyebut peluang bertahan di Liga Belanda masih tetap terbuka. Menurut sang agen kepada Football Internasional, bermain di luar Belanda menjadi salah satu opsi kuat untuk karir pemain timnas Indonesia itu. Ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Bermain di luar Belanda tentu menjadi opsi kuat, ucap sang agen. Statistik impresif Mesilgers yang kini membuatnya menjadi incaran oleh banyak klub. Diketahui Mesilgers telah membela FC20 selama 13 tahun dan kini menjadi pemimpin di lini belakang. Di Eredivisie musim ini, ia tampil 11 kali dengan 1 gol dan 1 assist. Ia hanya absen 1 kali karena cedera. Mesilgers mencatatkan 866 menit bermain di Eredivisie di musim ini. Ia menjadi salah satu dari 8 pemain dengan menit terbanyak di FC20. Mesilgers sendiri juga memiliki akurasi umpan tinggi 90% dengan 589 umpan dan 532 diantaranya sukses. Dito Aritejo kini akhirnya buka suara mengenai proses Oli Romeni, di mana ia mengaku PSSI menargetkan sang pemain bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret tahun depan. Diketahui Romeni sendiri sudah datang ke Indonesia dan menyempatkan nonton laga timnas kontra timnas Jepang. Selain itu, ia juga menjalani tes kesehatan sebagai tahapan sebelum ia menjalani proses menjadi WNI. Dito mengatakan secara lisan sudah ada komunikasi dengan PSSI terkait Romeni. Namun soal pemberkasan, pihaknya saat ini masih menunggu dari federasi untuk diproses lalu diserahkan ke DPR RI. Saya formalnya belum mendapatkan dari PSSI, kata Dito pada Rabu 20 November 2024 kemarin. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui target dari PSSI terkait rampungnya proses Romeni, di mana ia akan berusaha membantu PSSI dengan target yang sudah ditetapkannya. Pak Erik kemarin sudah menyampaikan semoga akan diproses dan bicara ke saya, terang Dito Aritejo. Penampilan impresif Marcelino dan Rizky Ridho dalam laga skuad Garuda kontra Arab Saudi berbuah manis, di mana mereka berhasil masuk ke dalam starting line up 11 pemain terbaik putaran ketiga versi SofaSoccer. Rizky Ridho dimainkan bersama Justin Hubner dan juga Jais di lini belakang saat menghadapi timnas Arab Saudi. Bertanding di Stadion GBK, Rizky Ridho berhasil tampil taktis dan juga lugas, di mana Rizky Ridho sukses membantu Martin Bes untuk meraih clean sheet. Berkat penampilan ciamiknya, Rizky Ridho mendapatkan rating 7,6 versi SofaSoccer. Dalam hal ini, Rizky Ridho masuk ke dalam susunan pemain terbaik matchday ke-6 putaran ketiga. Tidak hanya Rizky Ridho, penampilan gemilang Marcelino juga membuatnya masuk ke dalam daftar elit itu. Dengan rating 8,4, ia bersanding dengan Fabio Lima, gelandang serang Uni Emirat Arab, di mana Marcelino mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Ia tidak bermain full 90 menit, tetapi sumbangsihnya bersama timnas Indonesia pada laga tersebut sukses menyita perhatian dunia. Rizky Ridho dan Marcelino juga bersanding dengan pemain-pemain top dunia lainnya di dalam daftar tersebut. Timnas Indonesia kini akhirnya dipastikan akan menggunakan jersey terbaru dalam laga lanjutan putaran ketiga melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Australia akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Kemudian skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maretnya. CEO Rego, penyedia aparel jersey Timnas Indonesia yaitu Muhammad Sadat, memastikan bahwa Jay Itzes dan kolega akan menggunakan jersey baru. Jersey baru akan dipakai pertama kali pada Maret 2025. Jadi tanggal 20 Maret saat melawan Australia, nantinya yang dipakai merah atau yang putih itu tergantung pelatih, kata Sadat. Rencananya jersey baru Timnas Indonesia itu akan diluncurkan pada Februari 2025, di mana saat ini desain baru tersebut masih tahap finalisasi dan akan diserahkan ke PSSI. Jika nantinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyetujui desain baru tersebut, maka akan langsung dipersiapkan untuk diluncurkan. Untuk desainnya sendiri tentu masih dirahasiakan oleh Sadat. Kemungkinan Februari 2025 kita launching. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia supaya hasilnya bisa lebih baik, kata Sadat. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.